malam, dosen ekonomi. Selamat malam, Kak. Di Alkitab itu ada nggak ya, Kak, yang secara gamblang Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan gitu? Keimanan Kristen itu levelnya lebih tinggi dari sebatas pengakuan saja. Jika memang standar ibu dosen ini bahwa kita harus percaya kepada Tuhan hanya berdasarkan pengakuan, berarti 10 tahun ke depan muncul orang dari kolong jembatan, terus dia mengatakan bahwa aku adalah nabi. Lalu ada Tuhan mengutus aku. Dia mengaku nih, konsekuensinya ibu dosen harus percaya kepada dia. Karena standar kepercayaan ibu dosen terhadap Tuhan itu hanya sebatas pengakuan. Dosen ekonomi ini dibungkam habis Murtadin Linawijaya dan Mosak. Dosen ini bertanya, adakah di Alkitab secara gamblang Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat malam, dosen ekonomi. Selamat malam, Kak. Ya, silakan, sister, apa yang mau disampaikan? Bertanya boleh, Kak? Silakan, nggak apa-apa. Oke, kita diskusi ya kan, Kak. Tadi aku udah dengar-dengar Maksudnya diskusi sewaktu gimana? Kakak. Sebentar. Kamu di sini mau diskusi apa? Enggak, istilahnya saya tidak mau berdebat gitu. Oke, ini bukan ruang debat, ini bukan ruang diskusi. Ini ruang bertanya tentang iman Kristen. Saya Iya, tidak ada yang oke. perlu saya diskusikan dengan orang lain tentang iman kekristenan. Alkitab itu udah tuntas, sudah beres, sudah sangat sempurna, tidak ada yang perlu didiskusikan. Demikian dengan kealahan atau ketuhanan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa didiskusikan atau didebatkan. Bertanya saja apa yang mau kamu tanyakan. Saya mau tanya, di Alkitab itu ada nggak ya, Kak, yang secara gamblang Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan gitu? Kamu catat Yohanes pasal 13 ayat 13. Yesus berkata, "Ya, akulah Tuhan dan Guru." Benar katamu, akulah Tuhan dan Guru. Nah, itu pengakuan. Di lain-lain banyak kok ayatnya, tapi saya kasih satu dulu aja. Jikalau benar-benar serius bertanya, dicatat itu nanti bisa dibaca sendiri. Yohanes pasal 13 ayat 13. Yohanes pasal 13 ayat 13. 13. Kamu menyebut saya guru dan Tuhan. Mm-mm. Dia Tapi berkata kenapa kepada ya, Thomas Kak? itu. Di salah satu terjemahan itu ada yang Dibaca mengatakan sampai bahwa selesai. Sudah kamu baca sampai selesai belum? kamu menyebut aku guru dan tuan, bukan Tuhan gitu. Nah, di Alkitab yang terbaru itu kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan gitu. Jadi mana yang benar gitu? Yang benar Tuhan. Dari dulu juga Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu skala kecil. Tahu boleh sama-sama kita cek di Google, Kak? Ngapain ngecek di Google? Itu ada Mozatul. Kalau kurang puas kamu Ya, dijelaskan. begini Pak Ibu dosen. Jadi Ya. kata Kyrios kalau dalam bahasa Inggris juga kan Lord. Lord itu juga bisa kepada Tuhan, bisa kepada Tuhan. Nah, kenapa demikian? Kita harus pahami dulu etimologi kata Tuhan itu apa. Sebelum KBBI menulis kata Tuhan, Kamus Alkitab lebih dulu menulis kata Tuhan. Jadi orang Indonesia ini belum mengenal kata Tuhan, orang Kristen sudah mengenal kata Tuhan. Tuhan itu akar katanya memang dari Tuan. Itu etimologinya yang berarti Tuan di atas segala Tuan. Memang akar katanya Tuan. Jadi kalau Anda mau terjemahkan dengan Tuan bisa, tapi Tuan yang bagaimana? Nah, saya kasih contoh ayat. Malina bacakan Yohanes 10 ayat 31 sampai 33. Ya, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, kata Yesus kepada mereka,
Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku batu? Jawab orang Yahudi itu, bahwa karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Di situ jelas bahwa banyak perkataan-perkataan Yesus yang mengaku Allah. Makanya dikatakan orang Yahudi dia menghujat Allah. Contohnya salah satu ayat ini. Yohanes 8 ayat 24. Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia ini merujuk kepada penggenapan kitab Yesaya. Nah, jadi begini Bu, mau saya jelaskan, keimanan Kristen itu levelnya lebih tinggi dari sebatas pengakuan saja. Kenapa saya katakan demikian? Jika memang standar ibu dosen ini bahwa kita harus percaya kepada Tuhan hanya berdasarkan pengakuan, berarti 10 tahun ke depan muncul orang dari kolong jembatan, terus dia mengatakan bahwa aku adalah nabi. Lalu ada Tuhan mengutus aku. Dia mengaku nih. Nah, konsekuensinya ibu dosen harus percaya kepada dia. Karena standar kepercayaan ibu dosen terhadap Tuhan itu hanya sebatas pengakuan. Nah, makanya dalam Yohanes 5 ayat 33 Yesus mengatakan, sebab aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini agar kamu selamat. Nah, buktinya tadi kan Yohanes 10 ayat 33, dengan perbuatan Yesus, dengan perkataan-perkataan Yesus, orang-orang Yahudi tahu bahwa dia sedang mengaku dia adalah Allah. Itu dalilnya, Kak. Nah, jadi kita orang Kristen, terakhir kesimpulan, mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Allah, bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi merujuk juga dari penggenapan yang Yesus genapi dalam kitab Perjanjian Lama. Seperti itu, Kak dosen, silakan. Oke. Jadi walaupun dia direvisi dari antara Tuhan dengan Tuhan, maksudnya tetap Tuhan gitu. Iyalah. Kata Kyrios itu kan bahasa Yunani yang memang diterjemahkan. Jadi kalau ibu buka etimologi kata Kyrios, ya jangan kita buka terjemahan Tuhan atau Tuan. Ibu lihat aja kata Kyrios itu dalam bahasa aslinya itu memang merujuk kepada ketuhanan. Itu bahasa aslinya Bu, Kyrios. Dan juga bukan ayat itu yang membuktikan Yesus Tuhan. Yang tadi diambil Malina. Kan sudah saya buktikan contoh Yohanes 10 ayat 31-33. Orang-orang Yahudi tahu betul Yesus sedang mengaku Tuhan. Makanya mereka melempari Yesus. Oke. Kan itu dalilnya Bu. Saya nggak mungkin membantah karena itu kan kepercayaan masing-masing. Kamu mau bantah juga percuma. Kamu mau bantah juga percuma. Saya mau tegaskan kepada setiap kita, khususnya kepada saudara-saudara kami non-Kristen. Pertanyaan yang diajukan oleh dosen ekonomi ini sebenarnya merupakan pertanyaan yang sudah sangat lama, selalu diulang-ulang oleh non-Kristen. Sekalipun sudah banyak respon dan tanggapan, jawaban yang diberikan oleh orang-orang Kristen, khususnya para apologet Kristen. Tetapi saya melihat dan memperhatikan, saudara-saudara kita yang melontarkan pertanyaan ini sebenarnya, mereka sama sekali tidak membutuhkan jawaban dan penjelasan dari orang-orang Kristen ataupun apologet Kristen. Saya sedang berpikir kenapa mereka demikian. Karena mereka ngotot supaya orang-orang Kristen mengikuti alur berpikir mereka, pengertian pemahaman doktrin ajaran mereka.
selama orang-orang Kristen atau apologet Kristen tidak setuju dengan definisi mereka, keyakinan mereka, maka mereka akan terus ngerocos mengajukan pertanyaan ini. Padahal saya berulang-ulang menegaskan, istilah atau sebutan boleh sama, tetapi pengertian, penghayatan, pemahaman tentang istilah sebutan yang sama itu belum tentu sama. Itu juga yang terkait dengan sebutan Tuhan bagi Yesus. Bagi kami orang-orang Kristen, Allah itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Pasti berbeda artinya dengan Yesus itu Tuhan. Kalau Allah itu Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar, itu terkait dengan nama Allah, YHWH. Tetapi ketika disebut Yesus itu Tuhan, berbeda pengertiannya dengan Allah itu Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, titik kelemahan dan gagal paham permanen saudara-saudara kami non-Kristen ada di dalam konteks yang tidak bisa membedakan Allah itu Tuhan dengan Yesus itu Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada keyakinan termasuk pengakuan di luar sana, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau orang-orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan, menurut mereka itu sudah sesuatu yang keliru dan salah. Padahal Yesus itu Tuhan bukan otomatis artinya Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan dalam konteks jabatan, gelar, fungsional sebagai penguasa. Dalam bahasa Yunani, kurios atau kyrios. Dalam bahasa Inggris, Lord. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan raja, junjungan, gusti, bahasa Jawa. Penguasa. Saudara dikasih Tuhan, kalau gagal mengerti memahami ini, akan selamanya saudara-saudaraku salah paham, gagal mengerti tentang apa yang dimengerti dan dipercayai oleh orang-orang Kristen bertitik tolak dari Alkitab. Saya tunjukkan dan buktikan kepada kita. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Silakan perhatikan ini. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau saudara-saudaraku non-Kristen memahami Tuhan di sini adalah Allah, akan menjadi aneh kalimat ini. Karena apa? Karena mustahil Allah membangkitkan Allah. Kalau pengertian Tuhan di sini merujuk kepada Yesus adalah Allah. Supaya kalimat ini menjadi masuk akal, berarti ketika ada pernyataan Allah yang membangkitkan Tuhan, sudah pasti Tuhan yang merujuk kepada Yesus di sini bukan dalam pengertian sebagai Allah, tapi dalam konteks Yesus Kristus, yang mana Allah Bapa memberikan segala kuasa kepadanya di sorga dan di bumi. Itu jelas terlihat dari Matius 28 ayat 18. Dikatakan oleh Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa diberikan oleh
Allah yang disapa dengan Bapa kepada Yesus. Kalau segala kuasa diberikan, berarti kepenguasaan, ketuhanan itu telah ada dalam diri Yesus. Jadi kalau segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada Yesus, maka Yesus adalah penguasa atas sorga dan bumi. Pertanyaan saya, adakah pernah sosok nabi, rasul, utusan, imam, pemimpin agama, tokoh-tokoh yang ada di dunia sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai kepada masa akan datang, yang mana kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi? Dalam konteks inilah orang-orang Kristen mengerti, memahami tentang ketuhanan Yesus. Itu sebabnya tadi saudara kita Lina Wijaya telah mengutip dari Yohanes 13 ayat 13. Saya tambahkan sampai ayat 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di sini secara eksplisit Yesus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, memang ada orang mengartikan itu kan bukan Tuhan tapi Tuhan. Terserah mau menafsirkan Yesus itu Tuhan atau Tuhan. Tapi yang jelas bahasa Yunaninya kurios atau kyrios, pasti kalau sudah dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti Yesus itu bukan sekedar Tuhan atau Tuhan, tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan itulah dijelaskan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16 yang merujuk kepada Yesus. Dikatakan begini, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah Yesus. Bisa saja diartikan kurios atau kyrios itu sebagai Tuhan. Tapi jangan lupa, Yesus berbeda ketuhanannya atau ketuhanannya dibanding dengan siapapun yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, bahkan yang akan hidup kemudian. Karena apa? Karena Yesus itu memiliki otoritas atas sorga dan bumi. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Inilah keyakinan kepercayaan Kristen. Tapi ketika terkait dengan Yesus itu Allah, itu sudah pasti terkait dengan keilahiannya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, maka tidak bisa dipisahkan, walaupun bisa dibedakan. Firman itu adalah Allah. Dan dalam eksistensi kekekalan sebagai firmanlah, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, atau melalui firman, dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman. Dalam eksistensi kekekalan, sudah pasti pencipta segala sesuatu itu adalah Allah, bukan sekedar rasul, nabi, utusan, atau manusia.